Tahukah kalian, tanah air kita dijajah kurang lebih setengah milenium. Itu berarti, sudah lebih dari 7 generasi, kita dijajah oleh berbagai bangsa kuat di masa lalu. Sebenarnya, apa sih yang membuat negara kita begitu sering dijajah di masa lalu? Dan apakah kita sebagai pemilik negeri ini hanya bisa pasrah? Hey semuanya, perkenalkan, nama saya Erik. Hari ini, saya akan menemani kalian, untuk membahas sebuah topik yang menarik dan berhubungan dengan tanah air kita. Tetapi, sebelumnya saya sarankan kalian untuk subscribe channel ini, agar kalian dapat info menarik lainnya dari channel ini. Jauh sebelum negara-negara kuat, yaitu bangsa Eropa datang menjajah, Nusantara adalah negeri yang sangat berkuasa di dunia, dengan banyaknya pelaut berjaya dari beberapa kerajaan besar di dalamnya. Indonesia juga sempat dinilai menjadi pusat peradaban. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai fosil manusia purba dan teknologi super mutakhir zaman dahulu. Seperti pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang tidak kalah dengan piramida yang berada di Mesir. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau ada di dalamnya. Indonesia juga merupakan negeri yang sangat kaya raya dengan sumber daya alam dan keragaman budayanya. Saking kayanya, hal ini yang menarik perhatian dunia, terutama bangsa Eropa. Indonesia pada awalnya adalah sebuah bentuk dari wilayah yang terdapat berbagai macam bentuk kerajaan. Dahulu, total kerajaan yang ada di Indonesia sekitar 830. Sayangnya, pada masa itu terjadi banyak peperangan saudara dan perebutan wilayah di mana-mana. Bahkan tiap kerajaan masih menyerang satu sama lain dan saling berebut kekuasaan. Akibat bangsa Indonesia saat itu masih terpecah-pecah dari tiap kerajaan atau kesultanan, dan banyaknya perang saudara, Indonesia akhirnya dijajah dalam waktu yang sebenarnya terbilang lama. Berikut ini adalah berbagai bangsa yang pernah menjajah tanah air kita. Bangsa yang pertama adalah Portugis. Mereka pertama kali datang ke Nusantara pada tahun 1509 dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka datang ke wilayah Maluku dan menjajah selama 86 tahun lamanya. Kerajaan Ternate yang saat itu menduduki Kepulauan Maluku, tidak mau tinggal diam. Raja Ternate bersama rakyatnya, tiada henti melawan penjajah Portugis hingga berhasil mengusir mereka sampai ke wilayah Timor atau yang sekarang dikenal dengan Timor Leste. 12 tahun setelah kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol datang menyusul ke Maluku pada tahun 1521. Mereka ingin menguasai wilayah Maluku dan Sulawesi Utara dengan area jajahan meliputi Mihanasa dan Sulawesi Utara. Sama dengan Raja Ternate, Raja Tidore dan rakyatnya pun melawan penjajah selama 171 tahun. Penjajahan Spanyol pun berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Zaragoza dengan Portugis. Kemudian datanglah bangsa Belanda. Mereka merupakan bangsa yang paling lama menjajah Nusantara, terhitung selama 340 tahun. Mereka datang ke Indonesia sama seperti pedagang lainnya yang dianggap sangatlah membantu. Namun, perlahan Belanda memperlihatkan bahwa mereka ingin menguasai peradaban di Indonesia. Belanda membentuk Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC, pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Wilayah kekuasaan VOC meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Papua. Para raja beserta rakyatnya di tiap daerah pun sebenarnya melawan dan berjuang untuk mengusir penjajah, tapi karena masih terpecah-pecah, sehingga sulit untuk mengusir mereka.
Penjajahan oleh VOC berakhir setelah dibubarkan oleh pemerintah Belanda sendiri pada tahun 1799. Sayangnya penderitaan rakyat Nusantara belum berakhir, karena pemerintah Belanda mengambil alih penuh kekuasaan VOC. Pada awal abad ke-19, bangsa Perancis ikut datang menjajah Indonesia. Saat itu, tujuan mereka adalah untuk melindungi Belanda dari serangan Inggris. Belanda pun menyerahkan wilayah Jawa kepada Perancis. Namun, akhirnya mereka tetap kalah dari pasukan Inggris dan mundur pada tahun 1811. Awal mulanya, Inggris datang ke Pulau Jawa dengan menjalin kerjasama dan menjanjikan Indonesia untuk menghapus monopoli perdagangan dan perbudakan. Tidak seperti penjajah pendahulunya, Inggris memperlakukan bangsa Indonesia dengan baik, sehingga hampir tidak ada perlawanan terhadap mereka. Pendudukan Inggris di Jawa berakhir pada 1816 dengan adanya Konvensi London. Dengan demikian Belanda pun berkuasa kembali. Di tengah-tengah masa penjajahan Belanda, terjadi peristiwa bersejarah yang menjadi titik awal pemersatu bangsa Indonesia. Peristiwa itu adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Seluruh rakyat Indonesia bersumpah berjuang atas nama satu, negara Indonesia. Bersemboyankan, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Dengan demikian, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah tidak terpecah-pecah lagi. Pada tahun 1942, Jepang datang dan memukul mundur Belanda. Penjajahan mereka pun berakhir dengan adanya Perjanjian Kalijati antara Belanda dengan Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Belanda menyerah tanpa syarat. Pasukan Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia sebagai bahan untuk Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, mereka menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, sehingga dapat dengan mudah memukul mundur Belanda dan menggantikannya. Area jajahan Jepang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Mereka pun mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Mereka angkat kaki dari Indonesia setelah Amerika membalas dengan meledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Momen pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio, bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hal ini membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengambil keputusan, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Itulah sejarah singkat awal mula tanah air kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain, sampai pada akhirnya kita bisa merebut kemerdekaan kembali. Tentu waktunya tidaklah singkat dan tidaklah mudah. Jadi, sudah sepantasnya kita lebih mencintai negara Indonesia ini. Sekian video dari kami, like, komen dan subscribe jika dirasa topik ini bermanfaat. Sampai bertemu di waktu dan topik yang berbeda. Terima kasih.